Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Ramadeni, NIM 19026025, berasal dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. A. Faktor karakteristik bahan pustaka. Yang pertama ada senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas dapat mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, maka makin cepat pula terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Yang kedua ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning, kecoklatan, dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno terbuat dari karbon. Sedangkan tinta tulisan yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat. Yang keempat ada perekat. Pada proses pembuatan kertas, digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem yang digunakan untuk penjilitan buku. B. Faktor lingkungan. Yang pertama ada suhu dan kelembapan. Suhu sangat berperan dalam merusak bahan pustaka. Perubahan suhu akan menyebabkan perubahan kelembapan. Perubahan suhu yang sangat drastis akan berpengaruh besar terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas, sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan pustaka. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa, sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh menggelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lainnya, sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya ada debu. Di setiap tempat pasti ada debu. Debu akan masuk ke perpustakaan melalui pintu, jendela, ataupun ventilasi udara. Apabila debu melekat pada kertas, maka akan terjadi reaksi kimia yang meningkatkan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Di samping itu, apabila keadaan ruangan perpustakaan lembab, debu yang bercampur dengan air akan menimbulkan jamur pada buku. Yang C. Faktor biota. Yang pertama ada jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas, karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas.
Yang kedua ada serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa jenis serangga yang biasa ditemukan pada ruang perpustakaan. Yang pertama ada rayap. Rayap akan memakan buku jika kayu di sekitarnya sudah habis dimakannya. Karena makanan utama rayap adalah kayu, kertas, foto, gambar, dan rumput. Selanjutnya ada kecoa. Kecoa menyukai tempat-tempat yang gelap di sudut ruangan. Hal yang dapat mendatangkan kecoa adalah makanan kesukaannya, yaitu sisa-sisa makanan. Makanan yang busuk, serangga yang mati, kanji, perekat, sampul buku, serta kain pada punggung buku. Yang ketiga ada kutu buku. Binatang ini sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya agak besar dan giginya sangat kuat. Hidup berkelompok dalam koloni dan merupakan binatang golongan omnivora. Binatang ini menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat air, melubangi buku, dan memakan lem pada buku. Selanjutnya ada hewan pengarat. Jenis hewan pengarat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan buku untuk membuat sarang, serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Faktor selanjutnya yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan pustaka dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau maupun tidak langsung. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati, baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka, dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka, diantaranya yaitu penanganan secara umum, penataan yang tidak sesuai, penyimpanan yang salah, mutu jilid yang tidak baik, dan pemakaian yang berlebihan. Terakhir, yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit untuk dihindari ketika terjadi, karena bencana datang secara tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bencana yang terjadi karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana yang dikarenakan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku akan basah dan hancur. Apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam, begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Sekian presentasi tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.